Geng Najwa Shihab. Iya. Halo. Udah mulai nih. Udah dong. Halo. Ketemu lagi nih di Biasa Project untuk kali keberapa lupa ya. Tapi kali ini ada hal penting dan mendesak yang rasanya perlu kita address. Tapi sebelum itu, Iya dong, belasungkawa dong. Di paru pas nih belasungkawa nih. Iya, bela sungkawa Pak. siap. 131 terakhir update ya. Iya, rilis terakhir. Ya, Pak Jaka mewakili Biasa Project Ustadz mengucapkan Jaka dong. kok diem aja sih. Kami dari Biasa Project mengucapkan bela Di sungkawa. gua ya. Apa? Lu juga sama kan. Iya. Udah mulai kresek-kresek. Ini mau bela sungkawa kok Iya. enggak serius. Silakan Pak Jaka. Kami dari Biasa Project Podcast mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam atas hilangnya nyawa 131 supporter atau penonton bola di Kanjuruhan, Aremania, Pak. Aremania. Tidak ada satu nyawa pun yang layak hilang karena hanya nonton sepak bola, Pak. Ya, nah persis itulah yang akan jadi obrolan kita di sore hari ini. Tapi mau kasih musiknya dulu. Hold your hand up high and don't be afraid of the dark. I'll be there of the storm. There's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind. Walk on through the rain. For your dreams be tied. Ya, hari ini kita kumpul berempat lagi ya. Ada Bang Jaka, Bang Daniel, Ketua Dimo dan saya sendiri ya. Haikal. Ini Ya, langka nih. ini langka. Agak Setelah lama ya. Setelah lama. Pak. Nah, mungkin kita disatukan juga oleh tragedi ya yang agak-agak mengagetkan gitu. Nah, gue sampai bingung sebenarnya mau mulai ngomongin ini tuh dari mana gitu. Kita start ngomongin apa yang terjadi di Kanjuruhan. Mungkin sih sebagai ini aja ya. Mungkin gue yakin semua orang ngikutin isunya. Atau mayoritas orang di Indonesia ngikutin isunya. Tapi untuk obrolan ini enaknya kita mulai apa sih yang terjadi di sana, dari situ dulu ya. Maksudnya kayak apa yang menyebabkan hilangnya nyawa di malam itu. Iya. Gitu. Kalau untuk masalah kronologis versi udah banyak. Udah banyak ya. Kita tanya saja orang dalam. Wah, so, Bang Dans, langsung Bang Dans. Ngeri itu, bener-bener ini ya. Dalam stadion maksudnya. Di dalam stadion. Orang dalam stadion. Iya, dalam stadion. Warlock. dari kronologi aja dulu Bang, didudukan dulu ini teh gimana peristiwanya? Itu ini kan pertandingan tensi panas kan. Iya. Jadi pekan itu tuh kalau nggak salah ada tiga derby yang emang tensi panas kan. Ada Persebaya Arema, jelas itu bebuyutan, rivalitasnya antar supporternya. Terus Persib Persija besoknya tanggal 2 dan Manchester United sama Mancit itu. Itu tiga kan. Nah di Persib Persija akhirnya pending ya?
gagal ditunda tapi untuk waktu yang tidak ditentukan pending, gitu ya. ya. Ya sewajarnya tensi panas ya. Yang kan dikhawatirkan tuh kalau misalnya bentrok antar supporter gitu, kalau di bola itu ya. Nah kemarin tuh bonek nggak hadir kan? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir. Jadi tidak ada isu bentrok antar supporter yang selalu ditakutkan gitu. Kayak misalnya di Bandung itu isunya takutnya ada penonton Jakarta yang nyusup misalnya. Iya. Karena berapa kejadian seperti itu. Iya, iya. Ternyata kemarin hampir tidak ada isu itu, tapi tiba-tiba ada kericuhan itu. Mulai dari penonton masuk ke dalam lapangan, ada kabarnya ada provokasi dari penonton dari kekalahan di kandang oleh rival terberat gitu. Iya, iya. Muncul kecewaan seperti itu, tapi tiba-tiba misalnya ketika emang penonton turun ke lapang bukan sesuatu yang dibenarkan tapi cukup biasa terjadi ya. Biasa bawa kekecewaan Iya, gitu. iya. Pingin Iya, bawa pemain iya. dan sebagainya itu. Iya, iya. Nah imbas dari sana udah lah ya, pecah itu seperti itu dan ada gas air mata tentu di tribun ya yang yang kebayang itu gimana cara escape-nya orang-orang di sana dari mulai pintu mungkin akses keluarnya protapnya dan sebagainya itu pasti terjadi kepanikan sih kalau menurut gua itu serem sih kalau menurut gua. Iya. Nah mungkin bisa kita iniin dengan kalau kita runut kronologis yang resmi mungkin banyak versi lah ya. Kalau Big Track mungkin ininya aja di counterpart sama gogon-gogonnya. Ada kan gogon-gogonnya nih. Pintu berapa dikunci katanya kan. Oh itu gogon ya, ada di Itu berita. Jokowi tadi statement jelas. Iya maksudnya muncul di berita tapi kan konfirmasinya kan belum ada nih. Nah, belum ada rilis resmi terkait penguncian pintu itu, Pak. Atau pintu dikunci. Itu gimana Kak? Pintu dikunci dulu, pintu dikunci. Kalau itu kan standar ya, misalnya kayak panpel tuh pasti Siapa yang mengunci pintu? Maksudnya kalau pertandingan dimulai kan berarti semua pintu dikunci. ya Itu yang mengunci harusnya panpel panpel. yang oke. punya Hajat. tanggung jawab ya. Biasanya itu indikasinya ya, anggap aja ada oknum-oknum yang masukin penonton tanpa tiket misalnya. Oh iya. Oknum apa tuh? Apapun itu, yang mungkin perangkat pertandingan ataupun penonton biasa yang punya pengaruh bisa jadi itu. Penonton tanpa tiket masuk ke dalam, jadi untuk meminimalisir biasanya setelah kick off misalnya itu selalu dikunci. Oh. Oke, Itu semua ada- pintu dikunci. Biasanya seperti itu. Nah, kondisi belum terbuka ini juga jadi pertanyaan besar ya. Biasanya dibukanya kapan? Biasanya kalau gua pakai parameternya misalnya Bandung ya, Iya, itu 15 menit setelah mau selesai 15 menit mau selesai itu biasanya pintu kita kunci buka. pintu dibuka. Dibuka. Jadi nunggu jebolan, misalkan ada berapa penonton tuh yang nunggu jebolan lah. Anjing. Iya, Penonton 15 nunggu menit. jebolan. Iya, Asli. Iya, iya, iya. kasih iya, itu. iya. Itu silakan lah ya. Ya, biasa seperti itu. Untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya emang kayak ada supporter tamu yang datang terus situasinya kurang oke, biasanya kita bikin Keluarkan duluan. eskalasi. Jadi pintu mana dulu ditutup, baru supporter tamu dulu kita evakuasi, setelah selesai baru dibuka untuk supporter tuan rumah biasanya. Ya protap kan disesuaikan ya dengan Kondisi. kondisinya. Iya, 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 iya. Nah kalau yang terjadi kemarin itu pertandingan udah selesai pintu masih dikunci. Bisa panik, bisa tidak ada jelas siapa yang megang kendali misalnya. Oh, itu menarik. Kan bisa saja itu apakah di pihak keamanan yang pegang kuncinya, pengelola stadion, panpel, mungkin tiketingnya atau Enggak, harusnya di siapa itu kunci? tergantung Pak. Pak Itu Mamang, Iya, ini serius ini. Itu harusnya si kunci itu Pak yang Mahman. ngendaliin sokap. Oke. Kalau yang gue terapin ya di Iya. beberapa stadion misalnya, ya paling gue berani bilang Bandung ya paling itu. Itu tiap satu pertandingan misalnya jam berapa? Jam 3 lah kick off. Jam 8 pagi kita udah si petugas tiketing ya udah keliling untuk ngeganti gembok semuanya. Jadi pengelola melepas gemboknya dan menggunakan gembok kami. Karena itu misalnya antisipasinya kalau tiketing kan melekat dengan gate. Oh, berarti tiketing ya. Kalau di Bandung ya jangan sampai Idealnya berarti Case tadi. case-nya aja di Bandung oh, seperti itu. oke Gitu. tadi ya. Oke, ya. Karena kan ini menunjukkan bahwa nggak ada standar Ini protap. ini poin gua. Berarti memang nggak ada standar protap orang yang megang kunci gitu. iya dan beberapa stadion tidak dikunci malahan. Oh, Kayak misalnya Persib sekarang. Itu turun minum orang bisa keluar masuk. Bisa jajan dulu, bisa apa. Tapi kan itu tuh masalah berkaitan dengan infrastruktur si stadion juga. Oh iya, kalau itu. Kalau betul. sekarang udah ada penjaringan ring 3, ring 2, Betul. otomatis ring roadnya si stadion itu pasti steril. Betul. Dan orang yang nggak punya tiket kan.
Nah jadi bisa keluar masuk juga santai. Tapi kalau misalnya masih Jadi ring, satu maksudnya ring gitu. si ring road itu Pak. Jadi orang udah di screening dulu sejak ring terluar. Iya betul. Jadi orang dari ring keluar tuh masuk udah punya tiket itu ya maksudnya. Ataupun yang masuk di ring terakhir itu ya orang yang kayak jualan, orang-orang yang berkepentingan doang gitu Bang. Yang jualan beli tiket gak? Enggak kan? Di beberapa stadion gitu. Oh iya? Iya difasilitasi dengan Iya, rompi misalnya. Yang buat dagang gitu-gitu. Kalau tuh nggak seperti itu aman karena kan si stadion kapasitas dihitung tuh. Iya. Jadi orang-orang yang dalam stadion dalam ring satu tuh pasti kehitung berapa panpel, berapa penonton yang punya tiket. Ya. Jadi relatif aman gitu. Sedangkan untuk ring 2 dan ring 3 karena dia nggak di posisi yang masuk di ring 1 ya terserah aja ya gitu. Iya. Terus bedanya kan stadion kita tuh masih ada ini ya 2 kapasitas. Ada kapasitas tempat duduk dan kapasitas penonton. Betul. Itu beda. Betul. Kalau tempat duduk kan hitungnya kursinya. Oh ada sekian ribu kursi. Itu yang dijual tiketnya. Nah kalau kapasitas penonton biasanya masih tembok tuh. Tribun-tribun tembok. Ya kalau duduknya gua sama Kelly mungkin masuk 1 tribun 1.000 orang. Kalau duduknya Jaka sama Dimo kan beda. 800 lah ya. 800 700 misalnya. Nah itu pun jadi ini kan. Jadi apa? Tidak terstandarisasinya berapa jumlah penonton yang boleh masuk. Dan makanya sempat ada yang ngulas soal itu stadion dirubuhin ganti kayak standar JIS katanya gitu. Kenapa? Oh berarti nanti itu gubernur itu stadion itu Mas? Enggak, apa namanya, ada yang ngulas soal si stadionnya itu stadion kecot gitu. Oh stadionnya udah kurang layak. Lama iya. Ya udah gak layak lah. Karena tadi ngomongin penonton dan kursi itu loh Bang. Iya. Oh, oke. Nah kalau pakai patokan bisa anggap aja yang pakai buat Piala Dunia tahun depan ya. Ada GBK pastilah. Manahan Solo, Nah, terus Jejalak Harupat. misalnya. oh bukan GBLA. iya, bukan. GBK kan masuk standar internasional. Masuk ya. Heeh. JIS gitu masuk ya. Najis kan gua nggak tahu. Belum Tapi pernah. dirubah namanya bukan internasional stadion lagi apa gitu namanya. Itu gue belum dengar license-nya. Kalau untuk yang stadion baru tuh. Stadion si Pitung gitu. Apa gitu. Jakarta kan keren. Gitu. Isunya sih JIS tuh buat pengajian, Pak. Oh Buat konser Pak. iya dekat ini ya nama makam Mbah Priok ya. Ente kadang-kadang. Oke Kak, terus lagi berarti kalau untuk soal pintu kayak gitu. Tapi gimana? Emang bener ada pintu kekunci itu gimana? Kalau beneran tuh susah ya Oh, ininya oke. ya. Kita nggak di situ ya. Iya. Tapi maksudnya gue sih ngerasa ini lebih dari Gogon. Maksudnya lebih baik dari Gogon. Gogon tuh kan standarnya masih Kayak hari ini tadi gue baca di Detik di pintu nomor 13 di situ banyak yang paling banyak mati katanya di Detik itu. Sekarang udah muncul mural-mural 13-12, ACAB, Selamat Tinggal Saudaraku, yang kayak gitu-gitu. Karena memang pintu itu dikunci. Si 13 ini. Nah, Sampai sekarang. ya iya kan udah dipasang polisi lain Bang. Ya pasti dikunci. Dimo hari ini lagi lucu ya? Nggak, Lumayan. biar nggak tegang. Iya, dong. iya. Karena saya tahu di podcastnya tegang nantinya. Oh iya, Wak, ini lagi. Dekat jurang ya aja nih. Enggak lah, ngebebet jurang ini bener-bener kalau gue ya perspektifnya gitu. Buat masyarakat bola aja ini mah bener-bener momentum perubahan gitu. Kalaupun nggak dikasih negara yang bikin perubahan ya masyarakat bolanya sendiri gitu. Kalau menurut gue ya, Inggris misalnya Heroes berapa? 96 orang. Iya. Emang pikir nggak berseteru sama negara itu? Margaret Thatcher sampai meninggal aja? Nggak pernah minta maaf, nggak pernah mengakui kesalahan mereka. Baru tahun berapa? 2018, 2019 ada statement dari negara terhadap kasus itu. Hillsborough itu ya. Dan selama perjalanan waktu itu mereka tetap konsisten kok dengan menyerukan apa keadilan. Terus seperti itu kan bagaimana konsistensinya ya. Terus keduanya lihat regulasinya. Setelah kejadian itu penonton dan lapang hanya dibatasi dengan aboard. Bener-bener. Jadi kalaupun ada situasi darurat, pintunya dikunci, penonton bisa loncat lah ke sana gitu. Ya, lu ke lapangan semua aja. Iya, iya. Iya, dan kalaupun misalnya takutnya ntar penonton kita pada loncat ke mana-mana, udah aja bikin kayak kalau basket itu apa aja namanya, yang samping lapangan itu kan kelas khusus untuk tiketnya.
Mereka nonton Liga Inggris tuh Iya, yang depan-depannya pakai sorban gitu. Iya, iya. Penonton-penontonnya penonton punya duit maksud gua tuh. Iya, iya. Kalau emang mau minimalisir ya, tapi itu sangat efektif menurut gua tuh. Hukuman paling bagus. Kayak sebelum jauh ke impact-nya ke ini ya. Kalau buat gua tuh menarik mendudukan persoalan ini dulu nih. Oke. Sebagai orang yang nggak tahu tentang pengelolaan Pertandingan. show sepak bola gitu ya. Pertanyaan gua adalah gini, kan penonton turun nih ke lapangan. Gua nggak tahu sih isunya, ada yang bilang ngincer pemain Persebaya. Gua nggak tahu bener apa enggak. Terus tadi lu juga sempat mention kadang-kadang itu juga meluk pemain atau apa gitu ya. Let's say ya, ini kita ambil sebuah hipotesis negatifnya ya. Beneran memang ada beberapa orang yang punya intensi tidak baik masuk ke lapangan ngejar official atau pemain. Nah, gue pengen tahu bang, sebenarnya harusnya gimana sih ketika itu terjadi itu tindakan panpel, tindakan polisi gitu-gitu. Idealnya nih, gimana sih crowd controlnya bang gitu kalau dalam situasi kayak gitu? Ideal tuh kan berarti ada SOP ya. Iya. Ini Iya kita sih. ngomongin Baca seharusnya lagi. gitu. Kalau menurut gue ya, perspektif gue pribadi ya, kan kalau misalnya emang jadi sasaran itu adalah apa yang harus dilindungi itu adalah penonton pemain gitu. Ya. Kan biasanya udah langsung ditarik mundur ya pasukan tuh, suruh digiring si pemainnya. Iya, tahu gue Official segala macam. bikin barikade gitu Masuk gitu. Dan kalaupun ke lapangan ya beberapa kejadian juga kan sering tuh. Ya sudah gitu di lapangan saja. Bahkan kalau misalnya itu tembakin gas air katanya di sana gitu. di lapangan. Jadi orang-orang di tribun malas untuk turun karena pasti perih kan. Dan itu misalnya seperti itu. Kalau menurut gua ya, itu kan protap tiap beda. Terus kalau dengar kan ada polisi yang meninggal juga kan di tribun Itu gimana sih ceritanya yang bang? memancing. Di Detik tuh kalau gue lihat tuh fotonya bapak-bapak polisi yang pakai rompi hijau, yang mungkin beda ya dengan pakaian harus polisi huru-hara gitu, atau brimob gitu, yang emang dengan perlengkapan khusus lah. Mereka pakai body protector, bawa perisai dan lain-lain gitu. Nah kalau bapak-bapak polsek gitu kan, apakah mungkin sedang nontonkah, sedang berjaga kah atau segala macam gitu. Jadi yang meninggal itu kayaknya bukan bagian dari pasukan Brimob, tapi dari Kapolsek setempat gitu, dari Polsek setempat. Konteksnya apa dia? Lagi pengamanan atau? Ya misalnya subjektifnya sederhana gini mas, kan tiap polsek apa gitu punya wilayah lah ya, ada sana terus senang juga misalnya. Kalau di Bandung misalnya dia bobotoh juga itu, pingin lihat pas ke atas itu nonton di Itu tribun. posisinya berarti ini ya, apa namanya? Belum tahu bro, tapi ini Ya. Ini asumsi. Ini Gogon. Karena kan biasanya yang kalau emang untuk membuarkan massa itu jelas kan pasti pasukan huru-hara itu yang turunin dengan Kenan misalnya, terus Brimobnya juga untuk pukul mundur. Kalau bapak pakai rompi hijau rada aneh juga sih kalau gue ya di tribun tuh. Kecuali dalam kapasitas nongkrong sebagai warlock aja nongkrong gitu, nonton. Iya. Seperti itu. Rompi hijau tuh yang kayak di jalan kan maksudnya? Iya, kalau lantas. Oh. Polsek juga kan pakai. Iya, Polsek. Sabaran Iya, gitu. iya. Tidak itu, bukan polisi terus. Balik lagi nih bang, kan kalau untuk masalah keributan di stadion itu sebenarnya nggak terlalu asing di Indonesia ya. Bisa dibilang jangka pertandingan kecil juga relatif ada lah keramaian atau keributan berantem tawuran gitu. Cuma kalau sepengingatku yang gas air mata tuh jarang. Iya. Maksudnya apakah ada protap terkait itu atau bagaimana maksudnya yang di Indonesia yang PSSI yang versi Indonesia gitu. Kan kalau versi FIFA udah diomongin banyak orang gitu. 19B nggak boleh itulah pokoknya. Kalau maksudnya kan masalah keramaian dan kerusuhan di stadion itu sering terjadi, tapi yang gas air mata nih seingatku jarang. Karena gas air mata itu kan identiknya sama demo ya. Terus jalanan kan gitu kan. Ya kerusuhan. Konser ada juga. Konser emang boleh. Cuma terlepas boleh nggak boleh, tapi maksudnya terjadi gitu. Nah kalau stadion bola ini aku agak jarang dapat infonya nih. Gimana sebenarnya? Terakhir kok di UGBK itu tahun 2017 akhir ada gas air mata tapi di luar Stadion. stadion, di luar. Jadi nggak masuk ya? Pertandingan bola.
Pertandingan bola. Tapi nggak masuk ke dalam. Bukan di Bukan di dalam stadion, stadion, tapi di luar. ring roadnya, di luar stadionnya itu ada. Di parkiran, di Rico taman. gitu. Rico. Ribut di luar. Ya, tapi ya satu gas air mata untuk berapa ribu lah gitu. Ya. Tapi emang cukup mematikan itu, selesai kami tiarap semua kok. Pada posisi gue panpel ya, kena juga kan. Ini berarti kan kemarin ditembakkan lebih dari satu ya, banyak ya yang ditembakkan. Kita Kalau ngeliat, ngeliat fotonya asapnya kayak gitu mah itu kita kayak ngeliat lebih video juga ada cuing. Kalau lihat asapnya sih itu lebih dari 10 kayaknya ya kalau ngeliat asapnya kayak gitu. Ya masalahnya kan kalau ditembakin ke dalam tribun, terus kunci pintunya dikunci, Nah itu. itu namanya no way out, itu aja gitu. Yang gue pikir ini agak serem ya. Serem sih. Kan kalau misalnya di jalanan tuh kan banyak tuh titik evakuasi ya. Iya, Kita mau iya. ke warteg kayak Iya iya. Lu nyebur ke air kayak Iya, terus kalau lah banyak itu. lah opsi itu. Jalanan ke warteg ini kayak pengalaman pribadi kita. Ya apapun itu. Masuk ke gitu. mata, lari ke warteg. Ini apa nih, lari dari Ramadan? Oh, Enggak dari. Yang di Benhil itu loh. oh. Kan lari kita ke warteg. Iya. Dan ya itu gitu. Kalau misalnya stadion kan segede-gedenya tribun ya, anggap aja itu pertandingannya big match tuh, itu pasti penuh loh. Sesak kita nggak tahu jumlahnya berapa. Betul. Kalau misalnya Bandung lah ya, yang gua ngerti banget itu. Oh Itu enggak kan- memang penuh kan kemarin itu. Iya maksudnya gimana Jack? Kemarin tuh pas lawan Persija harusnya ya itu sold out. Berarti ada 29.600 orang yang punya tiket. Iya. Anggap aja 29.000 yang datang naik. Nah kita tahu dong di sini ada berapa, di sini ada berapa kan. Kemungkinan kan 29.500 yang punya tiket, yang datang 40.000 Pak. Bisa pak. Temen. Iya, maksudnya seperti Bonus, itu. Ada kayak undangan, Pak. ada manifestnya. Iya. Di tribun ini siapa aja karena pembelian pun itu dari atur dari mulai masukin NIK misalnya. Betul. NIK-nya udah berapa kali vaksin? 3 kali. Bisa apa enggak gitu ya. Kemarin kan kita blocking nih karena jangan sampai teman-teman Jakarta misalnya datang ke Bandung, ya kita selain apa Jakarta tidak bisa. NIK Jakarta tuh nggak bisa beli online di aplikasi gitu. Seprotektif itu gitu. Eskalasi yang kita tempuh tuh untuk ngeproteksi itu. Oke. Terus kok itu tadi yang soal ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau memang terjadi keributan di stadion nih, terus rame gitu, terus anggaplah gas air mata diperbolehkan, ya anggaplah untuk prevention atau apa ya, jaga-jaga. Dari mana komandonya? Gas air mata itu boleh ditembakkan. Itu gue nggak mau jawab ya, karena bukan domain gue untuk menjelaskan, karena gue nggak ngerti. Oke. Tapi misalnya kalau pengalaman gue misalnya, kan gue tadi bilang ke Bang Jack, supporter Indonesia mah saloleh sebenarnya bang. Dikasih water cannon, dikasih senapan, kasih apa juga pentungan, nggak akan mempan. Kasih kainan, kasih anjing, kabur, najis itu. Jadi itu protapnya ada di pihak keamanan ya. Kalau untuk itu siapa yang mempertahankan dan lain itu gue Kan- berlebihan nggak bisa jawab bang. In the first place gak boleh ada gas air mata. Jadi ya pertanyaan lanjutannya nggak relevan. Enggak, karena gua ada baca berita karena ada Kapolda dan Wakapolda yang nonton, ada komando tertinggi di chain situ. Ya lebih baik berarti dua orangnya tuh nggak nonton gitu kan harusnya supaya nggak ada gas air mata. Nggak ceritanya instruksinya komandonya dari dua orang itu. Kan ngemblong. Maksud gue kan kacau. Apakah gimana nggak tahu maksudnya. Ya, itu bukan domain yang bisa kita diskusikan sih kalau untuk masalah itu. Ya sudah. Nggak, cuman akhirnya gara-gara ada harus ngelindungin 1-2 orang dan orang itu mungkin udah pulang sebelum pertandingan gitu misalnya selesai tiba-tiba gas itu dipakai buat yang lain-lain gitu. Gue pikir sih itu mereka nggak berpikir sejauh ini loh dampaknya. Betul. Ya kayak membubarkan kerumunan aja di demonstrasi itu. Iya tapi mereka lupa soal pintu itu sih. Ya itu gitu karena kan ya tadi siapa yang megang kan itu tidak Iya, semata iya. komunikasikan, tidak komunikasikan. Iya. Bisa jadi kan mereka juga nggak tahu ya, mikirnya kalau udah ditembakin bakal nyebar, bakal langsung keluar gitu. Mungkin gitu mikirnya. Nggak ngitung bahwa pintunya dikunci gitu. Berpikir itu sih masalah. Emang kejahatan lahir dari kebodohan emang. Iya. Arahannya kan mereka nggak untuk berpikir sih sebenarnya. Jadi saat mereka berpikir itu agak repot sih. Enggak, kalau kita coba rangkai, ada pintu dikunci, ada petinggi yang datang akhirnya pakai gas air mata. Ini kayak kebodohan yang ditumpuk gitu, Pak. Gue nggak ngerasa ya, let's say misalnya ada petinggi ya,
Tapi kayaknya yang gua lihat ya, setiap pengamanan itu Bawa selalu begituan. bawa, Pak. Itu Pak. Iya. Lepas dari setahu gue ya. Nah, bahwa itu adalah peraturan yang lazim dilanggar, peraturan FIFA yang nggak pernah diikutin misalnya lazim atau misalnya gue nggak tahu bisa nggak sih Indonesia bikin aturan sendiri yang lebih kontekstual buat kita, misalnya boleh dong kita bawa gas air mata dan sebagainya. Buat gue di sini tuh parahnya betapa nggak adanya satu, kalau dari obrolan tadi dengan Daniel, nggak ada siapa sih yang punya decision. Ini kan pengelolaan stadion di dalam pertandingan itu kan ada aparat keamanan, ada panpel, ada klub gitu ya. Nah itu kan lintas sektor ya Pak ya. Sebenarnya siapa sih yang ya masa anarko kan Pak Paham. ngerti nggak maksud gue? Tapi emang Koordinasinya tuh di siapa, Rolls? sering kali acara di Indonesia tuh kayak anarko Pak. Nah itu, dan ini menurut gua bahayanya ketika kita nggak punya manajemen, ternyata di konteks ini bisa berimbas nyawa ya. Pasti Pak. Termasuk maksud gue ini bukan cuman supporter ya, supporter terutama polisi yang tadi kita bicarakan jadi korban pun ya jadi ya korban gitu. Betul. Korban dari Neglect, ini tuh neglect. nah itu maksud gue. Apa ya? Ketidak apa ya itu tadi, neglecting, akhirnya berimbasnya ke hilangnya ratusan nyawa ini. Iya. Gila loh. Kedua ya dalam sejarah sepak bola ya, jumlah terbanyak ya. Iya, dan itu bukan prestasi ya guys. Ngeri ya. Iya. Nah, apa ya maksud gue, ini kan impactnya bisa gede nih. Gue nggak tahu ya sudah sampai mana misalnya FIFA menentukan gitu ya. Terus yang pasti Pak Jokowi udah menghentikan nih Pak Jaka Liga 1 kan. Ya terus Panglima TNI juga nggak mau ini dipegang di ranah etik, nggak mau Pak. Iya, pidana harusnya. Pidana militer mau ya. Gila, ngeri. Iya. Serem. Jadi Jenderal Andika udah ngasih statement bahwa semuanya ini akan ya paling enggak dia udah ngasih statement itu. Jadi menurut kita ini dia nanganin ini dengan sangat serius gitu. Iya. Jadi apa sih yang bisa kita tarik dari kejadian ini? Maksud gue kayak Ya pentingnya tadi Pak, pentingnya nggak bodoh dalam menangani acara gede gitu. Maksud Maksud buat gue tuh balikin ke ini sih, ke protapnya masing-masing maksud gue tuh. Jadi emang kudu punya standarisasi pengamanan Iya, internal ya di luar polisi dan iya, tentara maksud gue tuh. nggak bisa balikin ke protap masing-masing, harus ada protapnya Bang. Betul. Kalau protapnya masing-masing berarti punya lu bagus, yang sono kecot gitu loh. Enggak, kadang-kadang kan bentrok di lapangan itu ada berapa orang yang merasa punya domain atas Itu pintu kan misalnya. problemnya. Iya. Enggak kan kalau sekarang misalnya isunya tuh mau diberikan ke panpel semuanya. Kan kalau di luar tuh kalau lihat bola misalnya ada steward tuh di pinggir lapangan. Tahu kan. gua, tahu. Ada polisi nggak di sana? hampir enggak. Ada. Terlihat nggak? Terlihat kamera nggak? Enggak. Nggak ada kan? Kamera enggak. Ya udah itu aja gitu. Maksud gua berarti itu ada Ada steward tok gitu. Domainnya adalah Panpel. keamanan internal, Betul, panpel. panpel. Kalau masuk udah kewalahan baru Oh, diri jadi sekian. aparat keamanan tuh backup berarti logikanya gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak dipertontonkan tuh mobil dari awal nongkrong di situ. Iya sih. Gimana sih Pak kalau misalnya tuh Di mobil pinggir lapangan ya. tuh mobil diparkir di pinggir lapangan. Mobil apa tuh? Mobil Brimob itu loh Pak. Rantis. Heeh. Itu untuk pemain berarti. Lah iya. Prosedurnya itu. Prosedurnya begitu. Karena Jadi, kan ini tensi pemain suruh masuk. diangkutnya nggak pakai bis. Kalau derby kayak gini. Nah terus kemarin akhirnya tuh Rantis dibalik gimana? Apanya? Rantis sih kan ada satu yang dibalik. Ya berarti si pemainnya udah dibawa ke tempat lain Iya. yang aman itu. Nah cuman maksud gue berarti bisa dong pemain dibawa nggak pakai rantis gitu. Nah yang kayak gitu-gitu loh, maksudnya pola-pola itu kan harus dites satu. Oh iya pakai ini bisa, pakai ini enggak. Itu sering kan ditimbukin bisnya dari Iya, luar iya. perjalanan tuh. Gue tau. Makanya beberapa klub misalnya pakai strateginya tuh
pemain lawan dan pemain kandang itu satu bis. Oh, itu Jadi kalau mau bagus. nyambitin, Pemain lu kena juga. iya nih. itu. Itu bagus. Itu canggih bagus. sih. Iya, Itu dipakai di keren. sana. Itu keren itu. Seperti itu kan, itu dari mulai hotelnya diganggu, itu mah standarnya Iya. main Liga Champion juga kan. Jadi maksud gua kayak kalaupun mainnya di Arema, bisnya bis Arema, bukan bis Persebaya. Buat Iya. ngambil orang dari hotel menuju stadion, dari stadion menuju hotel lagi kayak Iya. gitu-gitu. Iya ya, itu kan cara-cara kreatif ya untuk ini. Iya, dan itu langsung digunakan aja. Lebih baik itu ditulis di protap, dibikinin SOP gitu loh, Pak. Berarti ini kita tuh pertanyaannya adalah kita tuh sebagai PSSI itu nggak punya ya protap nasional apa crowd control di stadion gitu. Ada. PSSI Ada, punya? Ada. Dan ini Mas, kan kemudian secara utuh ya. Kita jauh loh perbaikan ini dalam 5 tahun terakhir. Sangat jauh. Manajemen penontonnya, tiketingnya dan sebagainya itu sangat jauh dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau nggak optimal ya pasti belum ya. Jadi mulai merangsak lebih bagus harusnya mah. Kejadian kemarin itu benar-benar di luar nalar sebenarnya gitu. Karena dengan penerapan selama ini yang udah berulang-ulang gitu, udah bagus sebenarnya, jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya ya. Ya berarti ini konteksnya kejadian Kanjuruhan ini ada aparat APH yang meninggal, lalu yang sana mungkin Terprovokasi atau apa. terprovokasi. Ya ini mah udah kayak orang yang bawa senjata lawan yang enggak, Pak. Itu mungkin ya kenapa steward itu. Iya. Jadinya clear kalau kayak gitu Iya. ya, Bang, ya. Jadi semuanya sipil KB ngesan di stadion teh. Di luar stadion baru domainnya Nah, keamanan itu, mungkin. itu yang namanya APH tadi berdiri di luar, dipanggil ketika memang dibutuhkan gitu loh, Pak. Dan dibutuhkannya itu harus ada protap, siapa yang manggil, siapa yang ini, kayak gitu-gitu. Pertanyaannya kan itu, siapa yang decisionnya siapa? Pintu dibuka dulu, yang kayak gitu-gitu, Pak. Ini Iya. kayak kejadian maut ini, kejadiannya meninggalnya banyak di pintu yang dikunci. Itu udah kayak apa ya, ngeri banget gitu, Pak, situasinya. Kalau di Bandung itu Horor. terjadi itu. Jadi emang koordinasi terus kan dari mulai rakor dengan kepolisian misalnya. Terus pas hari H pun mereka koordinasi. Ini pintu ini sudah tidak kondusif, bla bla bla. Itu kita koordinasikan semuanya itu. Jadi Ini- keputusan buka tutup segala macam juga. Jadi apa yang dirasain Bang Daniel ini harus segera ditulis, dijadiin SOP. Kalau bisa ya, jadi inilah koordinator PSSI terkait. Mantap. Kan itu bener Mas. Ngerti nggak sih lo? Iya. Kita tuh ngadepin ini loh, Piala Dunia U20 nanti tahun 2023, 23 kan. Jadi kalau ada orang istana yang lagi dengerin, ini teman kami ini punya konsep SOP yang cakep Dan sudah diterapkan. dan sudah diterapkan. Tolong dipanggil. Wih ngeri bener tuh. Hard selling banget. Ya habis gimana ya? Maksud gue dibanding mati lagi, Pak. Ini jangan ngomong mati lagi. Ini Mak dalam beberapa tahun belum tentu ada sepak bola di stadion lagi nih, Pak. Iya. Ya tentu bahwa jangan sampai ketika itu Kejadian lagi. iya dibuka terus wah, Begini udahlah. lagi, Ah, gitu. iya. Iya. Ini Peru itu terakhir kan paling gede Very ya. hard sell gue mah. Terus apa? Mesir kemarin 2 tahun kan tanpa liga. Berapa tahun? 2. 2 tahun Mesir. Ya nggak mati sih. Berapa? sebenarnya 60 sekian. orang. Tapi 5 lah. tapi efeknya memang apa namanya? Ya domin efeknya besar sih. Enggak Sistemik itu. sistemik. Kayak gua misalnya ditunjuk dari Wiasa untuk di unit yang menyelamatkan sepak bola nasional gitu. Kan sampai saat ini gua ngerasa gagal itu menyelamatkan stabilitas keluarga aja jadi bingung lagi kan. Tapi maksud gua Udah nemu jawaban ganti pertanyaan nih ya. ini Mas lebih ke apa? Kalaupun misalnya di band sama pipa. Kan dulu tuh pernah tuh kita minta ya zaman siapa? Lanyala kalau nggak salah. Iya. Iya. Pak Menpora minta di band si PSSI-nya karena anu dan sebagainya. Dan bener kan dikasih tuh 2 tahun tanpa liga. Betul. Tapi subhanallah kan kita tuh kreatifnya tanpa liga tapi bikin Piala Presiden, Ya, Piala Sudirman, yes, pokoknya. Bayangkara Cup gitu. Turnamen bukan liga itu mah. Betul. Jadi apakah akan seperti itu juga atau tidak? Cecing, Itu. cecing itu harus tetap jalan, Pak. Cecing, cecing.
Itu yang sebenarnya nggak bisa dihalau, geng. Gila. Iya. Ini kan kalau kita ngomongin impact yang paling deket ya. Mungkin gak sih Bang, kalau misalnya liga kita di ban dan kayaknya bakalan di ban, pertanyaannya kan berapa tahun ya? Itu Piala Dunia U20 yang rencananya tahun depan itu, apakah akan keimbas juga? Mau nggak mau pasti, cuma untuk mindahin tuan rumah dalam 1 tahun kayaknya sulit kecuali misalnya diselenggarakan di Indonesia tanpa penonton itu. Anjir. Jadi useless gitu ya maksudnya. Enggak, bagus. Gue nggak tahu ya. Saking poskolnya kita kali ya. Saking kita tuh sangat menghormati foreigner, sangat menghormati orang luar. Kalau kegiatannya asing, Pak, rapi, Pak. Oh iya, emang beda Bang. Apa ya? Kalau Piala Asia di sini misalnya. Antusiasnya beda, kayak ini aja. Timnas main kemarin di Bandung, itu sepi kok. Tapi kalau klub ini masalahnya, lokalisme kita kuat. Iya, kita sama foreigner itu rapih, Pak. Kalau misalnya Asian Games, Keamanan sip, penontonnya kagak ada. Ntar dulu deh, ini gua nggak, sebelum kita menuduh perposkolan ya, Perposkol. gue curiga juga karena emang kayak ini loh Pak. Misalnya Bapak buka Ayam Sabana cabang, itu kan dari franchise-nya udah ada ketentuan Pak. Dan Bapak ini kan posisinya Ini Bapak jangan sampai salah ngomong loh, di Somasi Sabana ntar. enggak. Oh, iya. Bapak itu posisinya meminta pada franchise Sabana untuk membuka, jadi di assess dulu. Oh iya, iya. Terus iya. ada sekian keharusan Bapak bersih nggak nih gerobaknya, ya kan? iya, benar. Jadi ada aspek itu, Jak. Nah, gue balik lagi ke yang tadi kita awal, gue curiga di level nasional itu dalam hal klub ya, kayaknya nggak ada ekspektasi itu dalam misalnya pengelolaan. Perbaikannya perlahan mas, betul. Nah, iya, gimana Iya. tuh Bang? Ya kayak misalnya tiketing sekarang udah ada online kan. Iya. Langsung. Itu berpengaruh. Dulu kan dikuasai segelintir orang misalnya. Iya. Terus antriannya jadi potensi. dan Maksud lo sebagainya. perbaikannya tuh parsial gitu. Betul, perlahan sekali. Jadi Itu nggak ada- karena ada apa namanya tengkulak yang mesti ditembus dulu atau gimana? tengkulak apa di sini? Entahlah. Ya, maksud gua gini, kan contoh ya, gua dulu ngambil short course untuk crowd handling management misalnya, terus OTP, kan bayar tuh ya, meskipun online dengan modul itu. Tapi gua mau sertifikasi diri sendiri gitu, bahwa ketika gua handling di stadion itu, gua udah relatif ngerti gitu, manajemen krisis seperti apa, pressure sebagai apa, leadership pressure-nya seperti apa. Nah mungkin apakah diperlukan standarisasi juga, ada sertifikasi juga profesi itu gitu. Oh iya jelas. Betul. Iya kan? Kan sejauh ini apakah karena si bapak ini pengalaman pegang ABCDE gitu, lebih ke apa namanya? Udah biasa. Iya. Udah gitu. sering. Sementara Ya gimana gua nggak hard sell sih Kel. Kayak gitu loh. Orang punya sertifikasi, punya apa. Tapi itu bukan cuma gua rasa bukan cuma di level itu, tapi tadi Pak, level koordinasi juga Pak. STM. Artinya gimana sih alur decision making gitu kan? Iya. Itu tuh kayaknya perlu dipakemin tuh. Minimal itu karena ada banyak pihak kan Betul. Bang di dalam pengelolaan ini ada kan. kontraktornya banyak iya. Iya kan? Nah kalau itu aja nggak jelas, kebayang nggak? Beng, rusuh. Itu pasti kalau nggak ada orang dengan leadership di situ, pasti kayak kumaha itu gitu. Iya. Siapa yang harus ngambil keputusan? Pintu buka tutup, gas air mata tembak apa tahan kan gitu Iya. kan? Tapi biasanya kan ini disimpulkan dalam satu kata aja. Kondusif, isunya itu. Tidak kondusif, gaskeun. Itu tuh Pak. Kondusif, tidak kondusif kan gitu. Tuh bareng tuh Pak. Ya itu Sebenarnya kan handlingnya beda kan. Kata-kata itu tuh Pak. Kata itu bahaya tuh Pak. ngeri Pak. Ukuran kondusif teh naon. Kalau dibilang penonton guys di UKB kondusif ya goblok anjing. Ya kan nonton bola ya. Iya kan nanti kan penonton teh berdiri deui nya. Tepuk tangan deui. Nah, sekarang kan gini ya, soal kondusif nih. Kan itu satu kata yang membawa banyak makna ya.
Betul. Termasuk membawa seragam ke stadion. Nah, Iya kan? saya Iya. udah tahu arahnya. Enggak, maksud gue gini, ini kan kita udah bersepak Seragam bola. bola. Bukan, ya seragam ada banyak, yang mana-mana lah, ada seragam di mana-mana kan. Kita kan main bola katanya dari zaman Hindia Belanda. Terus perserikatan kita punya semacam liga. Zaman eh, VOC maksud lu. Ya, zaman VOC kita udah main bola, Pak. Terus ya teruslah seterusnya sampai sekarang. Bener dia zaman Hindia Belanda itu benar. Benar itu? Benar. Ya enggak, VOC itu masuknya, habis itu kan pemerintah Hindia Belanda yang turun. Benar itu. jangan di ini. gua nggak suka. Pertanyaan gue sebenarnya sederhana ya. Sederhananya itu maksudnya begini. Yang gua nggak paham gitu ya. Kok kita nggak kayak gini? Kita nggak pernah belajar gimana ngelola sepak bola gitu ya. Minimal ini kita ngomonginnya belum. Gua bukan ngomongin pembinaan pemain, ngomongin prestasi. Wah udahlah itu hal lain lah. Ini aja, ini kan gede nih ya, ada TV di situ. Pasti kan ada duit dong bang, ada sponsor ya kan, ada tiket. Pokoknya unit-unit bisnis yang ada di ini kan ini ya. Kenapa nggak pernah ada demand dari berbagai pihak ini untuk supaya yuk kelola bola yang ngerti nggak maksud gue? Yang layak, yang emang enak buat kita berbisnis gitu ya. Kalau gue sih ngeliatnya Kanjuruhan tuh spesial ya. Dalam artian gini, kalaupun tadi dari Hindia Belanda udah ada, Spesial sih Pak, orang nomor 2 di dunia kita. bukan, maksud gue tuh khusus lah, situasi khusus ya kalau gue lihat. Perjalanan di Hindia Belanda aja sampai ke 2022 kita jalanin liga sampai Liga 3 misalnya. Ada kompetisi dan lain-lain. Tanpa mengecilkan angka berapa jumlah korban. Iya, yang gua pernah jatuh. paham. Seberapa banyak? 4, 5, berapa? Dalam sejarahnya. Pertemuan berapa? PSMS Medan lawan Persib misalnya. Oh, iya, Final di Liga Dunhill dan sebagainya. Ada kerusuhan, ada tawuran antar supporter, ya, ada korban jiwa, ya, tercatat kok ada itu. Jumlahnya nggak pernah sebanyak ini. Iya. Harusnya- Apa yang membuat Kanjuruhan spesial? Nah itu tadi Pintu masa protap. dikunci. Iya kan? Itu Pak. Itu Ya, kayak gua ngerti. Ya, astagfirullahaladzim. kecuali memang bisa kita puluhan, ratusan, oke gitu. Berarti emang sebajingan itu. Ngerti gua. Nah, ini Artinya emang ini harus di-treat sebagai anomali ya. Iya dong, beda gitu situasinya. Bukan seperti situasi Ini nggak normal nih. Enggak, kalau menurut gua mah. Karena Iya, sejarahnya itu pertemuan yang paling sengit pun gitu. Ya makan korban, tapi Iya. tidak sebanyak itu gitu. Biasanya kan kita ngelihatnya tuh kayak kasus yang ya paling sering kita dengar kan Persib sama Jakarta, Jakarta ya. Dan yang kita bicarakan tuh kekejian karena misalnya satu orang dikeroyok atau beberapa orang dikeroyok itu kan Supporter ada supporter. Iya. Dan ngeri gitu ya. Iya. Kalau ini kan skillnya gila ya. No, bukan hanya itu. Kita lagi nggak ngomongin supporter lawan supporter, Pak. Iya betul. Makanya tepatkan si Kanjuruhan itu sebagai anomali itu. Jadi ngomongin Oke. sejarah Oke, sepak gua bola setuju. panjang dan lain-lain. Kalau itu clear sih, gue deal sama itu juga. Setuju gua. Iya, make Iya kan? sense. Iya. Berarti kan yang harus di-assess, yang harus di-evaluate kaitan Kanjuruhan ini bukan crowd control antara supporter sama supporter lagi. Gitu loh, Pak. Bukan, Pak. Itu. Nah, Bahkan Mas- kalau ditarik benang merahnya, ini Video dikasih senjata. udah nggak pas ya. Saya tahu ini memang begitu ya. Gue nahan diri loh Pak Jangan dari tadi. lupa kemarin baru ada yang somasi ya, gara-gara salah ngomong. Nah, iya kan. Tapi kan kita lagi nggak ngelucu Bang, kita serius. Gue dari tadi tuh gue dari tadi berusaha nggak ngelucu loh. Emang Untuk gua nggak ngelucu. menghormati korban. iya. Dan penghormatan terhadap 131 orang itu apa? Betul. Ya apa gitu maksudnya Iya konkretnya menjawab itu. siapa yang bertanggung jawab. Satu itu. Keduanya berlanjut lagi nggak seperti ini. Gitu. Iya. Tapi paling dekat
ini siapa gitu kan, maksud gue bukan Iya. soal nyari kambing hitam. No. Iya. No. Nah, Gua justru malah kayaknya dalam konteks kayak gini itu udah nggak pas kalau supporter yang kami hitamin, supporter rusuh tuh. Oh ya enggak lah. Nggak pas. Udah Orang enggak. nggak waras itu. Udah enggak waras itu kalau Kan ada misalnya. beberapa yang ngomong gitu kan. Ini Loh masalah. iya, orang yang berarti udah kita pastikan orang yang ngomong gitu enggak waras. Nah, itu aja poin saya biar itu keluar kata. Libido. Karena gini Pak, yang kayak tadi gue bilang, Jenderal Andika itu udah sangat tegas. Ini Siapapun pidana. ini akan diurus jadi pidana. Ya. Barangkali berkenan untuk di season 2 kan gimana? Karena kalau Orang masih panjang ini. betul, boleh Bang Daniel harus Pamit. pamit dulu. Wajib militer dulu. Jadi nanti kita wrap up pas Bang Daniel caps. Kumpulkan pertanyaannya, insya Allah teman-teman saya jawab, bukan saya ya. Ya, jadi Oh, ini nggak ditutup nih. abis ini kita wrap up dikit baru tutup. Jadi Bang Daniel izin, nanti teman-teman pendengar setia Wiasa Project silahkan tulis di komen aja apa yang kira-kira mau ditanyain. Tertular dia. Iya. Tapi pasti Bang Jack, kalau gue ya, masyarakat bola tuh berhutang loh pada 131 korban itu. Nomor lu mau di-share nggak biar siapa tahu orang istana. Oh, nggak, orang istananya kesini aja ya. Enggak juga di share nomor. Yowes Bang Jack ya, izin Pak Ya. Kali. Siap. Mas Timo, izin. Enggak, Oh, setuju tadi. Berhutang kita sama 130. Sangat berutang, sangat Iya. berutang. Enggak, Berhutang untuk menjawab siapa dan memperbaiki untuk hal ini nggak terjadi lagi gitu. poin gua tadi Jenderal Andika itu udah sangat literer dan sangat keras, Pak. Iya. Nggak bersayap kalimatnya. Ini kalau ditemukan pelanggaran saya akan proses pidana. Jadi bukan etik, nggak ada etik. Prosesnya pidana. Ini kan karena Jenderal Andika ngomong ada part dari institusi dia. Lah ya, cuman Dalam- maksud gua yang satunya lagi ngomong hal yang sama nggak gitu. Kita juga menunggu nih Bapak Listio apakah akan mengucapkan hal yang sama gitu, Pak. Iya, ini kayaknya lagi diinvestigasi Pak. Walaupun memang kita turut berduka cita atas gugurnya 2 orang pengamanan. Oh, justru karena itu sebenarnya harus Kita butuh ini, Iya. butuh kepastian, betul. butuh kepastian hukum. Benar gitu. Mungkin lagi digodok Pak Jaka, jangan tergesa-gesa. Jangan kelamaan aja tahu digosong Pak kalau digodok. Nah, gimana tuh Bang Dimo? Oke, akur. Akur aja lu. Iya, gue setuju dan justru karena anomali itu karena nggak pernah terjadi dalam histori kita gitu ya. Ya harus belajar akhirnya ya. Bukan hanya harus belajar, ini bener-bener iya, karena impactnya gede ya ke Liga, ke U20, Piala Dunia U20. Iya karena sistemik tadi lah. Iya, terus dan ini juga akan berimbas panjang kalau kita ngomongin ini ya, ke kepercayaan orang ke stadion lagi gitu-gitu kan ya. Terutama apalagi kalau kita dengar soal anak kecil, orang berarti kan tadinya nyaman gitu bawa anak kecil untuk Iya. nonton bola, dan itu kan generasi fans gitu ya. Karena kan kita juga dulu karena ngelihat abang, karena ngelihat orang tua kita nonton bola, jadi kayak punya ketertarikan pada bola dan terus berlanjut kan. Ya berarti kan kemarahan ini harus tuntutan keadilan ini harus diarahkan ke tempat yang tepat gitu kan Pak ya. Betul. Dan teman-teman yang merasa menjadi bagian dari itu harus terus ngawal, jangan sampai ini hilang begitu aja. Iya, dan ngawal itu harus kita define Pak. Satu, pertama lurusin dulu pikiran. Ini bukan soal supporter. Bukan, ini bukan soal Karena masih ada supporter. Pak, lupa di sosmed orang-orang yang Iya, orang nggak waras itu kan, orang-orang yang nggak waras yang bilang bahwa ini salahnya supporter rusuh. Dan mereka tuh pengen ngeluapin kegembiraan, keresahan, kekesalan hatinya nonton di stadion Mungkin gitu. definisi rusuh nih. Lah iya, Definisi rusuh juga mungkin beda-beda. Ada orang mungkin yang merasa kalau orang berkerumun rame itu rusuh. nah itu maksud gua. Ya kan? Karena kan biasanya ininya di sosmed doang sendirian kan, introvert kan. Iya. Jadi begitu orang rame berkerumun itu SJW maksud lo. dibilangnya rusuh ya kan. Iya. Keluar makanya goblok. Iya, keyboard warrior gitu maksudnya. Ya, orang konser juga rame. Orang tuh butuh kayak gitu. Ngerti gak sih lo? Manusia itu
Nggak semuanya makhluk sosial Let's gitu. say gini, gue bahkan mau Gila pakai lo. Semuanya pakai introvert lah. Enggak, sama. Dan introvert juga bukan itu, Bang. maksudnya gue mau bahkan Ansos mau anjing itu. di bank itu dengan ini loh apa let's say bener mu orang yang turun ke lapangan itu nggak bisa dibenerin lah ya dan emang gue setuju maksudnya invasi lapangan itu Gue deal juga soal itu. iya dan tapi itu kayak nggak ngedefine seluruh supporter yang ada di tribun artinya ada ratusan yang turun memang dan di situasi kayak gitu ya yang memegang peranan untuk mengambil tindakan apa adalah panitia Iya. orang Betul. aparat keamanan kan Betul. supaya itu justru nggak melebar karena itulah mereka ada di situ maksud gua gitu ya nah menyalahkan itu Enggak, kalau kalian emang nggak mampu nanganin itu ya nggak usah diadain sekalian gitu loh. Nggak usah ngundang orang. Atau nggak usah diambil pekerjaannya. Itu udah kalian jangan di situ gitu loh. Udah. jadi maksud gue nggak make sense yang ngurus ngenyalahin supporter Ih, tuh gimana itu sih? Kalian kan undang orang, itu kan bahasa gitu. Udah gitu tuh orang bukan Diduitin, Pak. Diduitin, geng. Udah lu duitin, orang yang masuk ke dalam, lu salahin, kontak lah. iya itu maksud saya itu satu ya Nih, kenapa nih 3 orang yang ada di sini lagi ngomong nggak ngurusin soal stadion? Karena memang nggak capable gitu loh. Nggak ngerti. Nggak ngerti, kita sadar diri, nggak mungkin kita ngurus gitu loh. iya Nah, buat kalian yang emang nggak mampu, ya nggak usah. ya itu satu Kasih ke aspek orang yang mampu gitu loh, Bang. utang kita tuh satu aspek jadi ketika lu nyalahin supporter anjir men Lu sakit jiwa, Bang. iya lu nyalahin orang yang udah jadi korban ngerti nggak maksud gue Iya. terus yang kedua yuk kawal soal siapa yang bertanggung jawab ini Betul. bukan soal dendam-dendaman enggak anjir ini harus ada konsekuensi kalau nggak ada konsekuensi kapan kita belajar Enggak, selain itu kalau kita ngomong siapa yang bertanggung jawab, kita tanya, ini orang ngelakuin hal itu kenapa? Iya. Akhirnya nanti dijadiin guideline. Orang Nah, seperti itu. ini nggak boleh ada gitu. betul yang ketiga kita juga jadi belajar Jak untuk Itu. bikin SOP yang lebih Betul. lebih Jadi rapi nyari orang bertanggung jawab itu sebenarnya buat enlightenment juga, Pak. Buat proses belajar kita bahwa oh iya makhluk kayak begini nih, orang kayak begini. Enggak maksud gua kenapa gua penting ngomong ini ya karena bangsa ini tuh punya tradisi mengerikan Pak Ya melupakan ya, dia Iya. lewat baik. dari dulu kan ada peristiwa-peristiwa anomali ya peristiwa besar yang menyebabkan kehilangan banyak nyawa terus disudahi dengan maaf-maafan ala lebaran Itu gila sih. Gue juga baru ngerti nggak maksud gue Dan banyak lagi peristiwa yang bahkan tidak maaf-maafan ala lebaran. udah nggak ada. boro-boro pakai kata maaf aja enggak kan Sesederhana pemilu. nah Udah tahu kan, tiap 5 tahun dibego-begoin gitu. Terus 5 tahun lagi dirayakan lagi gitu. Sakit nggak, sih. itu jauh banget bimu bangsa gue bahkan ngomongin maksud gue Ya, anjing. 65 Gua juga nggak kesana, Tawangsari, gua juga nggak kesana. Tanjung Priuk Iya, ya, gua ngerti nggak maksud gue Gue ngerti. Kan tadi gue cuma dalam ini kerangka. jauh banget Tapi Gue udah cuma dalam kerangka dibego-begoin. udah jauh dijauh sama Opung. Negara nggak boleh minta maaf. Oh, iya. Iya. Karena negaranya diatur ala militer. Nggak boleh Pak minta maaf. Gua bisa ngomong lagi sih waktu denger itu ngadu kopi. Habis itu tidur. Lu bayangin orang ngadu kopi itu biasanya melek Pak. Gue tidur. Habis gua aduk gue tidur. Karena bapak pasti ingin melupakan. Pengen lupa Pak. Iya. Ingin hilang ingatannya. Tapi ada masih di sini Pak. Negara nggak boleh minta maaf. ya itu sih iya kopi gue habis sih Dan kita juga bukan apa ya, gue yakin korban-korban itu juga nggak memohon minta maaf negara sih. Kenapa mereka nggak memohon Pak? Karena mereka sudah layak tanpa harus mohon untuk dapetin itu. persoalannya itu bukan pernyataannya Bukan, kebijakan. tapi apa yang lu lakukan itu. maksudnya permintaan maaf negara itu kan ada beban di belakangnya itu Pak Iya. iya kan apakah Oh enggak, Bapak salah. Kalau di Indonesia habis maafin udah lupain. iya bahkan kadang-kadang nggak minta maaf kata dimu itu Iya. iya Jadi udah selesai. Tapi bukannya udah ada 15 juta berkepala udah. Astagfirullahaladzim. Gue tuh nganggep tadi gocap gitu bang, cepek gitu.
angkanya tuh yang masih enak didengar gitu. Negara sedang susah. Iya, jangan bercanda. Yang bercanda siapa, Pak? Nggak ada. Stiker. Itu stiker. Susah jangan bercanda. Oh. Jangan bercanda, negara lagi susah. Kan itu ada kalimat Bukan negara yang suka bercanda. banget. Kalau itu sih banget. Ngurus Antara lain dengan 15 juta. 15 juta itu Alex sih Itu stand up comedy menurut gua. parah. Dan itu Atau dengan enggak, tapi itu layak disomasi enggak? Mau sama siapa? Kenapa 15 juta? Nggak, mau sama siapa negara? Ah. Pakai alat negara. Gimana caranya? Ketua Memang keras ya kita ya. iya, Gak bisa dipancing Nggak sedikit ke bisa. sana gitu. Kemarin baru ada ketua MK diganti Pak karena nggak deal. Tajam. Tapi gimana? Lo itu berita, geng. Iya. Mau gue kutip berita aja. Nggak usah. Nggak usah dipanjangin. Gak usah dipanjangin. Kejauhan. Udah ini pemilu, ini ketua MK. Nggak, tapi pemilu tuh Alex sih. Gua cuma dalam koridor dibodoh-bodohin dan lupa kan. Iya. Iya, koridor lu ini nyelip-nyelipin pesan anarko. Nggak, kenapa lo kok ngerasa dibodohi sih? Hah? Pertanyaannya kenapa lo merasa dibodohi? Bapak tidak. Sudah cukup. Sudah cukup. Ini udah keluar dari Kanjuruhan. Kita kembali lagi, Pak. Kanjuruhan. Tapi intinya kita memang berduka, Indonesia berduka, dunia malah berduka. Di Jerman itu benar. pertandingan Munchen lawan Plzen, Victoria Plzen, ada pesan-pesan lah di belakang itu yang mungkin semua orang ya baca berita aja ya. Baca berita aja. Pesan yang kayaknya semua kita juga gitu ya. Iya, dalam itu. Maksudnya ya ini kan bukan hanya tragedi buat Indonesia sebenarnya. Betul, betul. Strategi di dunia sepak bola. Kita di IQ top 10 di korban nomor 2, Pak. Oh, kalau di Asia Tenggara malah nomor 1. Korban. Iya. Di Asia Tenggara kita IQ top 10 tapi korban nomor 1. Apa di Asia kalau kita nomor 1? Di Asia. Iya, kayaknya Di di Asia. Di Asia, Pak. Itu kan kejadiannya kejadian Peru. Peru. Yang nomor 1 kan Peru. Wah. Anjing, iya. Di Asia gitu nomor 1, Pak. IQ nomor 10. Itu ngegambarin sih, maksud gue itu ada connect-nya. Udah. Iya, dia makin lama makin tajam, kita dijemput, geng. Iya, yang tentunya ini kawal ya. Tetap ini jadi banyak, Pak. Tugas pengawalan nih, Pak. FS harus dikawal. Ya kalau itu ya harus lah. Iya. Ya walaupun tadi Tugas pengawalan, tugas siapa nih? Tugas kita bersama kan? Tugas kita bersama, tugas media, walaupun medianya juga itu diangkut satu-satu, Pak. Lagi rame nih, Pak, diangkutin. itu yang diangkutin itu orang yang mau ke medianya apa orang medianya, Pak? Orang medianya dihack, orang yang mau ke medianya Diangkut. Di stasiun itu kan? dengan, lu tau nggak cara ngangkutnya gimana? Tahu diundang ceritanya. Oleh media yang Padahal si orang media bilang enggak, kita nggak ngundang lo, geng. kan si medianya dihack nih, Bener. ngundangnya pakai Media, bener. Gokil. Iya. ininya identitasnya si media itu. Nah ternyata enggak dong. Ya. Nah nggak tahu tuh kabarnya. Ini Soeharto kalau masih hidup kayak gini kali ya? Rasanya. Enggak dong. Enggak. Hah? Enggak dong. Enggak. Enggak nyampe kayak gini juga. Enggak maksud gua. Maksud gua nggak akan kejadian sampai ada ini. Iya. Senyum. Senyum aja itu senyum. Iya, disenyumin aja. Smiling general. Iya. Iya dan gitu kalau mau dipanjangin lagi ya. Iya kan dua hal tadi ya, kita kawal FS, kita kawal Kanjuruhan. Iya. Dua-dua yang kita kawal Jemput, Pak, dijemput. warna seragamnya sama. Enggak, tapi FS sudah minta maaf. Terus dia ngebelain bahwa istrinya nggak bersalah. Di media gue baca di Detik. So, apa urusan? Gak ada poinnya. Gak ada poinnya beneran. Tapi Ya, dibungkus aja udah penjaga nih, Iya. ngerinya jauh nih barang. ya Enggak. Maksudnya kan harusnya kemarahan ini makin memuncak nanti. harusnya gitu ya. Kalau emang bisa kayak gitu diterima.
orang yang setiap diangkut tuh minta maaf aja, suruh pulang lagi kan gitu ya. Selalu begitu ya. Nggak usah ada ini apa. Nggak usah ada cerita-cerita LP, begini. apa, Ya, nggak usah ada sidang dah. Dicampur minta maaf. Itu mimpi bucengnya restoratif justice tuh Pak. Semuanya selesai dengan minta maaf tapi enggak sih restoratif justice kayak gitu. Nanti ada tokoh restoratif justice dari Sumbar yang akan datang. Ya. Yang insya Allah di minggu ini atau di minggu depan kita tunggu aja. Nanti kita akan jelasin selanjutnya tentang terkait dengan restoratif justice. Bisa nggak Kanjuruhani diarahin ke restoratif justice, Pak? Bisa, Pak. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi ingat ya, restoratif justice itu bukan soal maaf-maafan Bukan. Loh, enggak. Ada koreksional tetap. Saya itu masalahnya ngutip, Pak. Ngutip dari kata-kata orang restoratif justice itu maaf-maafan. Saya curiga orangnya siapa. Astagfirullahaladzim. Habis ngeratifikasi dihancurin tuh konsep, Pak. Diambil, dirusak. Yang penting jargonnya. Apa itu jargonnya? Restoratif justice orang, restoratif justice kita. Iya. Keadilan yang merestorasi kalau di bahasa Indonesiain, Bang. Padahal mah yang dilakuin jauh. Tapi ya tadi yang kayak kata Daniel, karena memang mungkin pembenahannya fokusnya lebih ke yang tadi, Pak. Supporter, ribut sama supporter, crowd controlnya gitu loh, Pak. Jadi nggak pernah ngelihat. Jadi ini memang apa ya? Tadi kan Dimu nyebut soal Pak Harto ya. Kalau mau Ibu ya nyebut sekarang. Gue cuma lemparin. Oh iya bukannya. Enggak, memang ini gini Pak, di mana nggak tahu kenapa di negara Republik Indochina ya. Asumsinya tuh selalu bahwa penguasa tuh kan kayak orang yang tahu ya. Rakyat tuh yang perlu diatur. To some extent setiap ada hal-hal itu selalu yang dikoreksi tuh ininya Pak. Ya, yang diatur. Perilaku yang diaturnya itu suka rupa refleksi ke dalam gitu. Iya, iya. Apakah kita sudah benar? Ya mungkin nggak punya cermin kali di rumahnya, Pak. Mungkin. Ya walaupun berulang kali. Misalnya sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gini kayak crowd control demo juga kan problematik di Parah, Indonesia, iya. iya kan? Crowd control di banyak aspek. Dia menyebut soal apa? Siapa yang nyebut tadi? Oh konser misalnya ya. Ya. Itu juga kan sering ajib kan Mu? Ya. Sering ajib gitu kayak sampai di titik tertentu beberapa musisi besar itu konsernya harus di dalam kodim anjing. Iya kan? Maksudnya slang Iwan Fals Supaya zaman aman dulu. ya. Iya kan? Nah persoalannya kenapa nggak pernah aman ya gitu? Gimana? Kenapa nggak ada effort untuk membuat konser itu? Oh enggak, kalau Jadi berdasarkan diafirmasi konser di dalam. Oh enggak, pengafirmasiannya harusnya berarti Kodim yang layak menggelar acara Itu maksudnya. Jadi Pak. besok-besok panpelnya Kodim aja, Pak. Betul. Atau Selalu minimal sewa ada. lapangan kodim. Sewa lapangan Kodim. Beres tuh barang. PNBP kan, Aman, penerimaan negara bukan pajak. aman. Aman. Mau slang, mau apa, aman. Iya. Ya udah, Benar, udah sesuai. sesuai. Nah, Protapnya ada. Kodim Iya. aja yang ngelakuin. Bener itu. Iya. Ya kalau kata Ucok kan harus selalu ada wacana separatism. Ucok juga kalau nyet dan bawa gua. Enggak ini mah lirik Pak yang diomongin. Iya. Kayak pembicaraan lu gua nggak ikut di dalamnya dah. Iya sih. Ya, jangan lah. Kita nggak fair mau Ucok ya. Gak fair sama Ucok. Iya Nggak jangan. ada konsen. Ini Nggak ada konsen. SJW kan semua Lu. ada konsen. Ngutip nggak perlu konsen Pak. Ngutip boleh. Iya. Ngewe yang ngurus konsen. Iya, kalau nggak kena pasal ya, Pak. Iya lah. Kalau ngutip masa kalau udah di publik ya. Ya udah, itu udah Iya, barang. Iya. Tapi ya tetep lah. Karena ini kan pinggir jurang, nggak usah bawa-bawa Ucok lah. Dan nggak, sorry Ucok udah di bawah. Iya. maaf Cok. Ucok udah di bawah, jangan ditarik ke atas lagi, Pak. Biar di bawah dia udah. Udah. Iya. Jadi lagunya tadi lagu apa sih? Sedih kayaknya itu lagu ya. Ya intinya
walaupun kita sebenarnya tadi sempat ketawa-tawa, sempat ini itu bukan kita berusaha ngejokes ya, tapi ya Moodnya mah tetap mood aja, moodnya juga gua nggak enak ngomong ini sebenarnya. Moodnya tuh Benar, bukan benar. mood yang kalau kita kan biasanya ngakak gitu. benar. Ini moodnya nggak seperti itu ya, walaupun ya kita berusaha menemukan komedi di dalam tragedi, bukan untuk menertawakan Ya apalagi tadi Daniel, korban, tapi untuk menertawakan diri sendiri sih. betul. Apalagi tadi Daniel kan juga sempat nyebut bahwa dia diutus Vyasa untuk nyelesain masalah sepak bola nasional. Siap. Cuman memang Daniel areanya nggak di sana gitu. Iya. Ya. Dan sampai detik ini memang area di mana dia ada, ya naudzubillah min dzalik, tapi di area di mana dia ada baik-baik saja. Alhamdulillahnya bagus. Alhamdulillahnya bagus, jadi nggak ada masalah. Jadi tolong siapapun orang istana yang dengerin, panggil dia Iya, iya. buat nyelesain masalah ini. Iya. Kita yakin dia more than capable Iya. untuk bisa ngegambarin sebuah situasi, Iya. bagaimana menyelenggarakan acara yang aman dan nyaman Iya, sepak bola. sepak bola. Oke deh. Oke, Ya. mungkin itu. Makasih, ditutup deh sama Apalagi di Vyasa Project berikutnya. see you.